Pemilihan presiden segera digelar. Meski masih unggul, namun elektabilitas calon Presiden Joko Widodo dari beberapa survei terpantau stagnan. Sedangkan Prabowo Subianto menunjukkan peningkatan. Dari beberapa survei, Prabowo malah sudah unggul dibanding Jokowi. Apakah turunnya elektabilitas Jokowi setelah 3 kali debat capres ini merupakan faktor terbesar? Bagaimana perilaku pemilih Indonesia terhadap kampanye di media sosial dan kampanye hitam serta negatif yang dilakukan dua pasangan capres? Bagaimanapun dua pasang capres nantinya akan memimpin bangsa ini. Sehingga dalam menggelar pesta demokrasi ini tidak terjadi perpecahan yang ujungnya justru akan merugikan negara ini. Pemirsa, meski masih unggul, elektabilitas calon Presiden Joko Widodo menurut survei terpantau stagnan. Sebaliknya, Capres Prabowo Subianto menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini terlihat jelas pasca debat antar calon presiden yang digelar untuk kali ketiga. Bagaimana perilaku pemilih Indonesia? Apakah mereka terpengaruh dengan adanya debat, kampanye hitam, dan juga perang dukungan lewat media sosial? Kita akan membahasnya kali ini bersama pengamat politik Dimas Oki Nugroho. Mas Dimas, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, Mas Denis. Sudah menentukan pilihan? Saya masih undecided voter sih, at least. Nah, justru itu Mas, banyak sekali undecided voters yang ternyata jadi sasaran tembak kampanye-kampanye capres kita ini. Ya. Dari kacamata Anda sebenarnya ini posisi yang sangat berpeluang untuk menarik suara atau seperti apa kira-kira? Ya, karena memang undecided voters itu selalu seringkali memutuskan mengambil keputusan untuk memilih siapa itu last minute ya. Jadi The power of kepepet ya. The power of kepepet, lastminute.com ya. Jadi betul-betul ketika mereka pilih itu, apakah itu seminggu sebelum pemilihan atau bahkan beberapa saat sebelum maju ke TPS atau saat melihat kertas suara. Dan undecided voters itu sangat tergantung dari bagaimana sesungguhnya para kandidat-kandidat ini mampu mendekati mereka. Salah satunya adalah melalui debat. Jadi debat yang antar capres yang kita saksikan di televisi itu sesungguhnya sangat menentukan dan sangat berguna untuk mendekati para undecided voters. Artinya debat itu harus berkualitas. Debat itu harus berkualitas dan memang harus menyentuh isu-isu atau simbol-simbol yang mampu merepresentasikan segmen-segmen potensial pemilih yang hendak dituju. Substansi debat atau retorika debat? Dua-dua. Jadi seringkali juga dalam ketika kita lihat di TV tidak melulu atau not necessarily substansi atau konten, tidak selalunya begitu, tapi juga bisa gestur. Ya. Lalu kemudian gestur itu menyangkut bagaimana misalnya si capres ini mampu terlihat lebih tenang, ya. Lalu kemudian terlihat lebih simpatik di mata publik. Lalu kemudian kata-kata yang mungkin lebih meyakinkan, ya. Tapi lalu susunan kata-kata, artikulasi dan sebagainya. Lalu baru kemudian itu substansi dan konten itu juga mengemuka. Tapi seringkali dalam karakter dari penonton itu seringkali melihat first impression. Jadi impresi pertama itu adalah gestur mereka, artikulasi kata-kata, lalu kemudian bentuk busana dan sebagainya. Jadi ada yang menarik ketika media televisi dianggap oleh sebagian orang memiliki keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. Ada yang menganggap bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat penting di luar media konvensional seperti televisi itu, Mas. Apakah media sosial ini mampu mendongkrak elektabilitas capres-cawapres? Ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang sosial media untuk Indonesia memang itu sangat tergantung dari kecepatan dan ketersediaan dari bandwidth yang kita punya. Ya, kita punya masih sekitar 17,9% ya, dengan kecepatan yang menurut saya juga masih cukup menyedihkan sebenarnya untuk negara sekelas Indonesia yang sekarang merupakan negara besar, bagian dari negara G20 ya. Dan dari 17,9% ini itu hanya meliputi kota-kota ya, urban dan sebagainya. Tapi memang fenomena masyarakat yang sudah memiliki handphone itu yang cukup masif ya, cukup luas. Bahkan kita ketahui bahwa bahkan di kota-kota sekelas kota kabupaten ya, kota nomor 2 lah, itu memang juga penggunaan dari anak-anak muda yang menggunakan handphone itu cukup besar. Dan sekarang pertumbuhan anak muda juga cukup besar, menjadi kelas menengah baru yang memang sangat independen dan sangat khas ciri political attitude-nya, perilaku politiknya. Nah, sosial media ini itu memang cukup bisa mempengaruhi khususnya pada level katakanlah pimpinan-pimpinan komunitas atau katakanlah orang-orang terdepan yang memimpin lingkungan sosialnya. Tapi juga bisa juga kelompok profesional. Nah, yang
apa namanya yang powerful, yang sangat kuat dari sosial media adalah justru efek viralnya. Jadi efek dominonya, efek viralnya ini adalah bagaimana sesungguhnya satu isu itu kemudian bisa menyebar, ya menyebar seperti layaknya virus ya. Lalu kemudian masuk dan apa namanya berputar untuk kemudian reach out mendapatkan apa namanya orang ke orang. Tapi sebelum viral effect itu bekerja, ada tokoh-tokoh kunci yang harus diedukasi lewat sosial media. Ada. Artinya Anda melihat bahwa sebenarnya status sosial, status pendidikan itu sangat penting bagi pengguna media sosial. Sangat penting juga gitu. Jadi ketika misalnya bagaimanapun tingkat pendidikan, lalu bagaimana tingkat kekritisan orang-orang tersebut dalam menerima sebuah misalnya katakanlah gimmick ya. Di sosial media itu kan tidak hanya informasi itu bisa tidak hanya berbentuk apa namanya tulisan, teks, tapi juga gambar, foto, video. Dan seringkali ini berupa gimmick dalam konteks politik sekarang untuk katakanlah untuk memuja seseorang atau ingin menjatuhkan seseorang untuk apa namanya memajukan atau memunculkan kandidat capres tertentu atau ingin menjatuhkan atau menghancurkan citra dia. Dalam media termasuk sosial media, malaikat bisa diibaratkan menjadi iblis atau iblis bisa menjadi sosok malaikat. Lalu bagaimana hubungannya dengan elektabilitas Capres Jokowi yang ternyata mengalami stagnan walaupun masih di atas, tapi ada peningkatan elektabilitas dari Capres Prabowo? Ya, ini memang menurut saya cukup apa namanya mengejutkan ya. Ini menurut saya kita harus kasih pujian bagi tim suksesnya Prabowo dan Prabowo Subianto sendiri. Menurut saya memang fokus untuk mengejar dari pasangan nomor 2 ya Jokowi. Kita ketahui bahwa memang mengapa itu terjadi banyak situasi yang menyebabkan hal seperti itu. Tapi antara lain bisa ada beberapa hal yang kita lihat munculnya peningkatan dari apa namanya dari nomor 1 ya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pertama antara lain adalah serangan black campaign terhadap Jokowi JK ya. Kita ketahui itu sangat efektif dalam katakanlah setidaknya menahan laju pertumbuhan Jokowi JK. Jadi black campaign tetap selalu menjadi pilihan menarik ya dalam kampanye. Itu betul, selalu menjadi alternatif yang memang suka tidak suka itu adalah sebuah alat yang paling efektif dalam berperang ya ketika kita. Bad news is good news. Bad news is good news dan memang seringkali publik kita suka dengan hal yang sifatnya agak bombastis secara isu, tapi memang secara substansi itu belum tentu kebenarannya. Dan memang yang sayangnya memang kita harus apa namanya sedihkan adalah kembali isu yang digunakan adalah isu SARA. Isu SARA ini kan problemnya adalah isu masa lalu yang memecah belah bangsa ini dan kemudian itu digunakan kembali dan artinya kita setback ke belakang. Dan artinya kontestasi politik sebaiknya justru ketika dua pihak ini adalah dengan platformnya adalah platform Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme dan kebangsaan, sungguhnya jangan menggunakan isu SARA lagi. Tapi nah ini sekarang kenyataannya adalah seperti itu dan menurut saya respon Jokowi itu juga cukup baik ketika dia langsung konkret turun ke lapangan, turun ke masyarakat, ya langsung apa namanya datang ke daerah-daerah khususnya di Jawa Barat, lalu kemudian di pesisir utara Jawa Tengah untuk menjelaskan, mengklarifikasi langsung pada akar rumput tentang isu SARA black campaign yang menyerangnya. Jadi kalau ada cyber attack dibalas dengan serangan darat ya? Serangan teritori, serangan darat. Jadi serangan udara, peperangan serangan udara itu kemudian bisa menggambarkan sesungguhnya terjadi pergerakan pada level darat. Nah, pada level darat ini door to door politics ini, politik teritori ini itu cukup baik dilakukan juga oleh kedua belah pihak ini. Tapi kurang lebih sekarang itu ketika pihak muncul ada koran obor rakyat, maka kubunya Jokowi itu kemudian menjawabnya dengan mendatangi langsung kantong-kantong komunitas secara konkret. Ada juga bikin pelayan rakyat. Ada lagi. Tabloid tandingan. Ada lagi seperti itu. Tapi Mas, kalau kita bicara tentang ada black campaign, kemudian ada upaya untuk meng-counter black campaign. Sebenarnya yang membuat elektabilitas Prabowo semakin meningkat, apakah kena black campaign terhadap Jokowi itu tinggi atau sebenarnya malah upaya campaign positif Prabowo sendiri yang lebih masif dan signifikan? Ya itu satu hal. Hal lain tadi yang saya bilang, yang pertama adalah persoalan black campaign. Hal kedua adalah sekarang munculnya sosok Prabowo ini kan juga ketika dia tampil dalam katakanlah pilpres kali ini, memang Prabowo cukup membawa konsep political marketing yang menurut saya cukup baik. Jadi publik melihat sosok Prabowo ini tidak semata-mata dengan apa namanya, tidak semata-mata tidak jenuh ya publik. Jadi Prabowo itu tampil ke publik itu dengan berbagai variasi gimmick yang mampu mencoba untuk meyakinkan potensial pemilih
bahwa sosok Prabowo itu tidak semata-mata seperti yang disebut-sebut atau Dan ini di-create ya? Ini Artinya pasti dipikirkan dengan matang. Maksud saya di sini cukup cerdas. Jadi saat pertama misalnya kita ingat bahwa Prabowo ketika musim pemilu legislatif, kita mengenal publik atau mengenal Prabowo dengan sosoknya yang marah-marah ya. Dia temperamen. Dia temperamen, dia bicara tentang ini capres boneka lah, lalu kemudian apa dan sebagainya. Dia terkesan sangat marah-marah di situ. Tapi kemudian ketika pasca pileg, sosok Prabowo seolah berubah menjadi sosok yang sangat komunikatif, dialogis dan open terhadap negosiasi ya, dan sangat telaten sabar menunggu partai-partai untuk mendukungnya. Tapi soal otentik atau tidak itu juga soal satu otentik apa tidak itu soal lain. Ini soal pencitraan ya. Oke. Ini soal pencitraan. Ini menarik, tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Kalau kita bahas tentang elektabilitas, ini kan bukan angka mati sekarang ini, Mas Dimas ya. Tapi apakah waktu yang kurang dari 2 minggu ini bisa membuat pemilih kita membuat keputusan baru berdasarkan serangan udara, serangan darat, atau lewat sosial media yang mereka terima informasi dari kedua pasang capres ini? Ya, ini kan tinggal 2 minggu lagi ya. Saya sedikit meneruskan tadi bahwa dari ini ada kaitannya dengan pertanyaan Anda yang sekarang. Bahwa ini kan sebenarnya pemilih udah tinggal sisa 13-14 hari ini sudah diam-diam sudah memutuskan sebenarnya siapa yang akan mereka pilih. Mereka sudah cukup punya preferensi, mereka sudah cukup merasa yakin kurang lebih ya pelan-pelan untuk siapa kandidat yang mereka percaya untuk mereka pilih. Ada beberapa event yang memang cukup dan informasi, data, lalu kemudian event yang mereka baca, mereka dengar dan mereka saksikan. Apakah itu sosial media, apakah itu melalui TV dan atau debat, atau bahkan mereka saksikan sendiri langsung dalam acara-acara kampanye. Nah, sosok saya katakan tadi bahwa model kampanye atau komunikasi dari politik dari seorang Prabowo itu memang mencoba untuk menunjukkan beberapa variasi gimmick ya, yang kemudian dia berharap dengan demikian dia mampu meraih segmen-segmen potensial yang belum tersentuh. Ya kan, di saat-saat terakhir ini ditunjukkan sesuatu gimmick yang berbeda. Nah, tapi kita lihat juga bahwa sosok seperti Jokowi dengan kegenuinan dari keautentikan dari citra dari Jokowi, merakyat, jujur apa adanya, lalu kemudian juga tegas di sana, dan itu dia katakan secara garis bawahi tegas saat debat, itu kan menunjukkan bahwa sosok ini memang memiliki keautentikan citra yang memang dia coba tampilkan kepada publik dan publik merespon positif, sehingga bisa kita ketahui popularitas Jokowi sesungguhnya sampai sekarang tidak tergoyah gitu. Betul dia seolah-olah stuck, tapi sesungguhnya ini sesungguhnya tinggal tunggu momentum apakah kemudian Jokowi ini dalam posisi yang akan tetap stuck atau naik. Tapi Prabowo pun juga dalam posisi yang juga bisa jadi puncaknya, peaknya juga di situ gitu. Peaknya di situ. Jadi sekarang yang terpenting adalah ada 2 debat lagi yang akan sangat menentukan dari undecided voters. Tapi kan cawapresnya nih yang berikutnya nih. Tapi kan terakhir nanti ada pasangan juga. Tapi tetap melihat bahwa memang karena begini, akhirnya nanti dalam situasi yang tinggal 2 minggu lagi ini kurang, itu para pemilih tradisional, para pemilih true believers dari tiap-tiap kandidat ini akan hanya meyakinkan diri sendiri bahwa benar nih pilihan saya adalah. Tingkat militansi pemilih ini seberapa penting sih pengaruhnya? Sangat penting, justru di saat-saat terakhir. Mereka akan mencoba untuk pertama mencoba untuk meyakinkan orang-orang di sekitar mereka bahwa pilihlah apa yang seperti mereka inginkan. Artinya mereka memiliki peluang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Word of mouth, ya. Bukan dipengaruhi untuk murtad kan? Bukan. Kalau sekarang bisa jadi, tetap yang kedua lalu mereka mencoba untuk jadi prosesnya 2 arah. Jadi mereka jadi akan terjadi proses kurang lebih debat terbuka. Lu siapa pilih siapa? Anda pilih siapa gitu. Tapi Mas Dimas, kalau kita bicara kualitas perdebatan itu sendiri yang kemudian disiarkan lewat berbagai media konvensional termasuk sosial media, apakah misalnya faktor usia, gender, domisili itu sangat mempengaruhi? Mempengaruhi. Bisa dikatakan kalau misalnya Jawa Tengah tentunya itu menurut saya akan sangat kuat pilihan preferensinya kepada Jokowi JK. Merah banget ya. Indonesia Timur, Makassar dan sebagainya, apalagi itu juga ke Jokowi JK. Lalu kemudian sekarang menjadi pertanyaan terbesar adalah Jakarta, Jawa Barat, lalu kemudian Jawa Timur. Banten juga ini juga menjadi sedikit misterius ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei yang ada, maka kecenderungannya Banten itu bisa jadi ke ke pasangan
Misal Prabowo Hatta, lalu kemudian Jawa Barat itu imbang, tapi Jokowi mungkin agak sedikit unggul di Tapi situ. kan rebutan suara pasti di Jawa ini kan. Rebutan di Jawa. Suaranya kan mayoritas di Jawa. Betul. Nah, Jawa Timur itu menjadi kemudian perebutan juga. Nah, kalau survei-survei yang muncul belakangan ini, kita bicara elektabilitas naik turun dari kedua pasang capres-cawapres, sebenarnya yang bisa dipercaya itu survei yang seperti apa? Ini kan orang jadi pikir, oh ini dibayarnya ini dibayar itu, sampai ada running text muncul di TV tetangga sebelah sana, tahu-tahu diralat gitu kan. Bukan di Berita Satu loh kalau itu. Ya kalau itu saya yakin Berita Satu enggak seceroboh itu. Jadi betul, jadi ini kan problemnya adalah tiap-tiap lembaga polling ini mencoba untuk, jadi gini, lembaga polling itu survei inilah bukti bahwa lembaga survei itu tidak bisa steril dari bias atau katakanlah kepentingan-kepentingan tertentu. Dan survei itu kemudian seringkali dijadikan sebagai alat politik juga untuk mempropagandakan tujuan-tujuan politik tertentu. Dan memang itulah kenyataannya, di mana-mana juga begitu. Nah, yang terpenting dalam lembaga survei ini adalah ketika dia mengumumkan hasil polling atau hasil riset yang dia buat, dia harus secara jujur menjelaskan bahwa survei itu siapa yang bayar. Gitu. Lalu kemudian bagaimana metodologinya, lalu kemudian menunjukkan respondennya berapa, di mana dan bagaimana. Jadi menurut saya itu harus jelas. Yang terpenting pertama kali harus ada transparansi, dia dibayar atau dipesan, di order oleh siapa, oleh institusi apa. Tapi bisa jadi bumerang itu ketika dia mengakui apa yang tadi Anda sampaikan seperti itu. Ya harus seperti itu. Publik harus kemudian diberikan sebuah edukasi, informasi yang jelas. Bahwa kemudian nanti, begitu juga televisi misalnya, atau media koran juga seperti itu. Jadi publik juga tahu ketika dia misalnya nonton TV tertentu, dia tahu, dia udah expect bahwa TV itu akan menyiarkan informasi tentang capres tertentu saja. Dia menonton TV ini, dia akan tahu, publik akan, audiens penonton akan tahu bahwa dia akan mendengar. Walaupun sekarang sudah menjadi semacam rahasia umum bahwa memang tidak ada pengakuan kan atau statement dari masing-masing media konvensional televisi tersebut, tapi kan jelas sekali warnanya bahwa ini TV Prabowo, ini TV Jokowi. Iya betul seperti itu. Jadi sehingga memang ketika demikian, maka sebuah media yang berdiri di tengah-tengah, independen, itu juga sangat penting. Kita lihat bahwa itu menjadi fondasi masyarakat sipil yang sangat urgent untuk kita pertahankan. Media-media seperti civic journalism ya, itu juga harus ada mulai sekarang. Dan sekarang kita tahu bahwa mulai kemudian menjadi lebih berperan lebih besar untuk menunjukkan bahwa memang ada juga kekuatan ketiga, yakni masyarakat sipil yang kemudian ingin, dan penonton itu atau audiens itu, pembaca dan sebagainya ingin tahu bahwa memang informasi yang mereka terima itu tidak bias. Atau malah artinya, tapi juga bahwa sekarang dalam konteks udah menjelang pemilu presiden ini, seminggu 2 minggu ini, itu sebenarnya undecided voters sebaiknya memang sesungguhnya sudah semakin mengecil. Udah nggak tinggi-tinggi aman, nggak sampai 22% bahkan. Semakin mengecil, karena pada dasarnya mereka sudah tahu nih, pemilih sudah kurang lebih sudah menentukan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, bahwa mereka akan pilih siapa. Tinggal butuh sesuatu untuk lebih meyakinkan mungkin untuk meyakinkan, atau juga kemudian jika melihat misalnya dengan debat kandidat kemarin, menurut saya sejumlah pemilih sudah pasti menentukan pilihan kepada siapa, dan mereka tinggal menunggu debat terakhir mungkin ya. Kalau Wapres mungkin tidak cukup semenarik debat calon presiden. Lalu ini terakhir itu kan adalah masih tetap berpasangan capres cawapres. Di situ kemudian akan ditunjukkan bagaimana sesungguhnya Jokowi, JK, lalu kemudian Prabowo Hatta ini tidak hanya pada substansi dan kontennya, dan kemudian juga yang lebih menentukan adalah gestur. Mengenai konten substansi, kita lihat bahwa juga ini menjadi salah satu tentunya menjadi terpenting. Kita lihat bahwa pasangan nomor 1 Prabowo Hatta itu argumentasinya kan itu memang seringkali sangat makro ya, dan kadang-kadang itu agak terlalu bahasa tinggi yang agak mengecat langit. Ini juga kemudian tapi memang sosok figur seperti Prabowo itu memang kurang lebih ada publik itu ada segmennya juga yang menginginkan sosok pemimpin yang seperti itu gitu loh. Tapi berbeda dengan Jokowi ya. Nah, Jokowi itu memang dengan pengalaman yang dia punya, dengan prestasi dan keterujian yang dia dapat, yang dia pernah alami, itu kemudian Jokowi bisa berbicara hal-hal yang sifatnya lebih sangat detail, lalu kemudian sangat jelas dan sederhana. Memang kekuatan Jokowi di situ. Kekuatan Jokowi itu adalah kesederhanaan itu simply the best. Jadi memang yang diinginkan oleh publik, yang dilihat oleh publik itu kesederhanaan, bagaimana Jokowi kemudian mengartikulasikan hal-hal yang rumit dalam politik maupun pemerintahan itu dalam tindakan yang kemudian lebih sederhana dan dirasakan kedekatannya oleh rakyat. Mas Dimas, sebelum saya menutup diskusi kita kali ini, menurut Anda, bagi seorang Prabowo Subianto atau Joko Widodo, apa yang harus dilakukan di sisa debat yang masih ada 2 kali, salah satunya adalah cawapresnya masing-masing,
mereka harus menampilkan keotentikan masing-masing, atau tadi yang Anda katakan ada gimmick-gimmick tertentu yang mungkin bisa membuat suasana 2 minggu kurang lebih ini bisa merubah undecided voters itu bisa memilih salah satu di antara mereka. Iya. Jadi ada beberapa hal yang mereka juga harus kenali, ya, karakter dari pemilih kita. Pemilih kita itu pertama-tama itu adalah pemilih yang dalam hal ini mayoritas Jawa, ya, tapi juga masyarakat ketimuran kita tidak suka yang namanya negative statement. Jadi negative speech yang sifatnya menyerang, lalu kemudian yang sifatnya kurang lebih agak-agak sinis, lalu kemudian agak-agak kemudian menunjukkan sentimen kepada hal-hal tertentu atau kepada calon lawan lawannya, itu jangan ditunjukkan. Yang pertama. Yang kedua, mencoba untuk lebih berjiwa besar, merangkul, ya, lalu kemudian menunjukkan kebesaran kenegarawanannya terhadap tidak hanya dalam level gestur tapi juga dalam substansi. Mereka bisa menunjukkan bahwa ini bukan persoalan Indonesia, ini bukan persoalan yang menang itu Jokowi atau Prabowo, tapi ini adalah persoalan keindonesiaan kita, kebangsaan kita, dan keinginan kita untuk maju sebagai sebuah bangsa. Ya. Jadi kemudian bagaimana kedua belah pihak, kedua kandidat ini di satu sisi mereka mampu menunjukkan keotentikan perdebatan atau tema-tema yang memang diperdebatkan, tapi juga di saat yang sama mereka mampu untuk membangun kesadaran kepada publik bahwa karena ancaman ke depan ini kan begini, Mas, jika kemudian kita harus bisa menghindari adanya konflik di lapangan. Ya, konflik itu bukannya tidak mungkin karena memang ini ketat sekali persaingannya. Anda ingat saja ketika misalnya di Amerika, Pilpres Amerika antara Al Gore dengan waktu itu dengan George Bush, ya, di Florida itu sangat tipis gitu. Anda bisa bayangkan itu jika terjadi di Indonesia itu kemudian akan memunculkan gesekan juga, at least. Tapi kita tahu bahwa setelah berapa lama kita berdemokrasi, saya yakin betul rakyat akan belajar, sudah belajar dan sudah cukup mahir untuk kemudian mengendalikan perbedaan. Harus dibayar untuk demokrasi. Nah, sehingga memang harus juga ditegaskan bahwa satu sisi memang bangsa kita itu menghargai perbedaan, sudah cukup cerdas berdemokrasi, tapi juga di sisi lain bahwa pihak-pihak yang ingin atau hendak melakukan kecurangan itu juga harus menahan diri. Kenapa? Karena dalam konteks ini persoalan kontestasi yang sangat ketat seperti ini, kedua pihak harus bisa menahan diri dan mampu menjaga persatuan dan pluralisme kita sebagai sebuah bangsa untuk kemudian berkonsolidasi kembali. Artinya sebenarnya pemilu presiden yang menang siapa, yang utama adalah bangsa Indonesia yang harus menang. Iya, jadi sudah siap mau nyoblos yang mana nanti, nomor 1 atau nomor 2? Sejauh ini sudah ada pelan-pelan, tapi nanti akan saya putuskan dan saya akan ajak mobilisasi orang-orang itu dia yang penting. Memilih. Yang penting 5 detik di dalam TPS itu menentukan 5 tahun ke depan, ya. Betul. Baik. Jangan sampai sakit gigi lagi kita. Mas Dimas, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses buat Anda, sampai ketemu lagi.